hari kedua ini, di mana topik berikutnya ini juga sangat-sangat menarik tentunya bagi kita semua. Karena kalau kita berbicara tentang perempuan di Indonesia, ternyata telah banyak sekali memberikan kontribusi dalam perkembangan di berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Namun berdasarkan data penelitian masih terdapat banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu diselesaikan. Seperti misalnya tingkat employment rate yang masih di kisaran 55%. Nah, di sesi talk show yang ketiga ini kita akan membahas tentang women in the workplace bersama dengan wanita-wanita hebat luar biasa, yaitu Ibu Angela Tanosudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian juga ada Ibu Sinta Wijaya Kamdani, CEO dari Sintesa Group. Dan juga ada Ibu Parwati Suryadaya, Presiden Direktur dari OCBC NISP. Sesi yang sangat-sangat luar biasa ini nantinya akan dipandu oleh moderator yang merupakan jurnalis senior dan editor-in-chief dari IDN Times, yaitu Ibu Uni Lubis. Wah, saya sudah tidak sabar ya untuk bisa mengambil banyak sekali manfaat, ilmu-ilmu yang luar biasa dari wanita-wanita hebat yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kita harapkan ke depannya peran serta perempuan dalam memajukan perekonomian Indonesia pun bisa terwujudkan dengan employment rate yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi di kemudian hari. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan langsung saja memulai sesi talk show yang ketiga kali ini. Dan saya minta aplaus dan juga kemeriahan yang luar biasa untuk moderator kita, Ibu Uni Lubis. Selamat siang, salam Nusantara untuk kita semua dan mudah-mudahan masih bersemangat, ini masih penuh sampai ke belakang. Kalau mau ditanya ini bias ya, ini adalah sesi favorit saya meskipun dari kemarin sebetulnya sesi-sesinya sangat menarik. Makanya saya bilang bias, karena kita bicara soal women in workplace dan pada dasarnya kita akan banyak bicara soal kesetaraan akses untuk perempuan, gender equality ya. Saya mau bacain data aja nih, dan ini data sebetulnya saya kutip dari acara Women in Business Action saat diundang oleh Mbak Sinta ya. Jadi di sana dikatakan bahwa beban kerugian secara global yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap perempuan dan ketidakberpihakan terhadap perempuan adalah sebesar 1,5 triliun US dollar. Atau setara dengan 2% dari pendapatan domestik bruto global. Signifikan ya. Jadi di sisi lain keterlibatan perempuan yang setara dalam dunia usaha berpotensi meningkatkan ekonomi global sebanyak 2,5 triliun hingga 5 triliun US dollar. Keterlibatan perempuan yang setara dalam ekonomi global itu akan mampu meningkatkan pertumbuhan PDB global sebesar 28 triliun dolar. Ini duit ya, duit beneran. Nah jadi di sesi ini saya senang karena akan bisa menemani teman-teman semuanya hadirin di Fortune Indonesia Summit 2022 untuk mendapatkan inspirasi pengalaman dari 3 perempuan hebat. Yang pertama, dan ini belum pernah saya wawancara, mudah-mudahan habis ini mau wawancara khusus ya dengan IDN Times. Mbak Angela Tanosudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Silakan ke panggung Mbak, tepuk tangan. Soalnya saya generasinya wawancara bapaknya. Dulu bareng-bareng di ATPSI, silakan. Yang kedua, dan Mbak Angela ini adalah salah satu dari Fortune Indonesia Under 40 ya. Kemudian yang kedua ini adalah CEO dari salah satu Fortune Indonesia 100 top perusahaan. Pernah saya wawancara, pernah datang ke kantornya IDN Media.
Mbak Parwati Surya Ujaya, CEO dari Bank OCBC NISP. Kemudian saya mengundang sahabat saya juga nih, Mbak Sinta Wijaya Kamdani. Dia adalah CEO dari perusahaan yang udah melewati 100 tahun, Sintesa Group, Wakil Koordinator Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, dan yang paling penting nih jabatan yang luar biasa dan itu diberikan kepada perempuan, Chair dari B20 Engagement Group yang paling sibuk dalam G20 Presidensi Indonesia. Kita sambut Mbak Sinta Wijaya Kamdani. Jadi ini karena perempuan, saya mau tanya dulu. Saya tahu ini semuanya hati-hati. Soal pakai masker enggak. Karena ini semuanya ibu-ibu juga. Tapi ini semua mic-nya sudah disterilisasi, khusus saya minta disterilisasi sebelum acara ini. Kalau mau buka masker silakan, kalau masih tetap pakai masker nggak apa-apa. Oke? Jadi mau pakai masker atau buka? Oke. Saya sama Fortune. Oke. Di sini ada yang kena, yang disalahin Fortune. Baik, jadi mudah-mudahan nggak ada apa-apa, makanya Presiden Jokowi juga sudah percaya ya bahwa aktivitas terutama di luar ruangan sudah bisa nggak pakai masker. Nah, saya mau tanya pertama kepada Mbak Angela ya. Oke, Mbak Angela ini putri pertama, ya, anak pertama dari pengusaha besar yang saya kenal dulu mulainya Pak Haritanu tuh di investment company ya, Bakti Investama. Kalian belum banyak yang belum lahir itu. Top banget, one of the biggest investment company ya, Pak Hari itu dari Surabaya ya, sama seperti Winston sama William. Kemudian sekarang dikenal sebagai konglomerasi media. Pernah menjabat berbagai direktur, termasuk di direktur di MNI ya. Jadi, tapi mulainya dari bawah ya, ditaruh di sebagai staf keuangan ya. Kemudian jadi wakil menteri ya. Gimana tuh transformasinya? Iya, Mbak Uni terima kasih, atau Ibu Uni panggilnya. Mbak aja, karena Ibu kayak tua ya. Oke. Iya, jadi perjalanan karir hampir 13-14 tahun. Jadi dari swasta dan akhirnya sekarang di pemerintahan. Nah, tentunya semua ini kita melihatnya sebagai sebuah anugerah tentunya ya, dan sebuah kesempatan. Jadi kita selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik. Nah, prosesnya itu tentunya nggak mudah dan panjang. Tapi satu hal yang selalu diajarkan kepada kita bahwa hal yang paling konstan dalam kehidupan adalah perubahan. Ya, jadi kita harus semasa kita masih bisa beradaptasi dan berkarya dan memberikan yang terbaik, ya kita lakukan aja. Jadi itu yang kita terus lakukan sampai hari ini. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya panjang nih biodata dari masing-masing pembicara ini ya, yang perempuan-perempuan hebat ini, tapi mestinya ini ada semuanya profilnya di Fortune Indonesia, tapi saya nggak hafal judulnya, karena saya Pemret IDN Times, sekalian promo ya. Jadi silakan baca nih profil dari ketiga perempuan hebat ini. Kalau untuk Mbak Angela ini judulnya 10 Fakta Angela Tanu Sudibyo. Lengkap banget ada di situ profilnya, perjalanan karirnya. Untuk Mbak Parwati ada kisah Parwati Surya Ujaya pimpin OCBC NISP lalui berbagai krisis. Ada profilnya di situ, di Google aja dikasih tambahan IDN Times. Kemudian untuk Mbak Sinta Wijaya Kamdani, judulnya Sinta Wijaya Perempuan Memimpin B20 Presidensi Indonesia. Lengkap di situ ya, jadi saya nggak perlu buang-buang waktu untuk
menceritakan tentang kehebatan 3 sosok perempuan ini. Nah Mbak Angela, sosok selama perjalanan itu sosok yang menginspirasi itu siapa? Klise mungkin, tapi orang tua udah pasti karena kita menyaksikan sendiri perjuangan mereka dari bawah, ya kan. Tadi sedikit diceritakan kan, betul di investment banking. Jadi saya anak pertama ya dari 5 bersaudara dan jaraknya kan cukup jauh ya. Saya dan yang kedua hampir 6 tahun dan saya jarak dengan orang tua saya sebenarnya cukup dekat bahkan. Jadi jarak dengan ibu saya 20 tahun. Jarak Menikah dengan muda bapak ya? saya 22 tahun. Jadi saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri perjuangan tersebut dan akhirnya itulah yang menginspirasi saya sampai hari ini. Oke. Kalau boleh spesifik misalnya 2 atau 3 hal yang Mbak Angela belajar dari orang tua terutama itu apa soal inspirasi ini? Oke, pertama jadi saat krisis, kan kita pernah melewati krisis ekonomi waktu itu. Satu hal yang saya belajar adalah bapak saya itu terus memberi. Nah itu yang akhirnya saya belajar, kalau dalam situasi yang sulit pun kalau kita memberi, Giving ya. we give, itu adalah suatu benih yang suatu saat akan berkembang dan berkatnya akan kembali lagi kepada kita. Itu satu. Yang kedua adalah mungkin adaptasi karena apalagi sekarang zaman teknologi. Jadi saya ngelihat orang tua saya yang mungkin zaman dulu bapak saya khususnya itu investment banker, mungkin nggak terlalu paham tentang teknologi, ya apalagi soal media waktu itu, dan sekarang akhirnya berkecimpung di media dan ke teknologi, itu belajar gitu, benar-benar mencoba memahami perkembangan yang ada dan tidak menyerah gitu, karena ini kan hal-hal baru. Tadi aja barusan ngomongin metaverse ya, jadi ini satu hal yang saya belajar, keep learning sosok ya. ini Keep aja learning. gitu yang sudah semapan itu masih belajar gitu, apalagi kita yang mungkin masih muda, yang masih belum apa-apa ya harus terus belajar gitu, masih ada banyak hal yang harus kita terus pelajari. Dan tadi ketiga adalah mungkin yang saya pelajari adalah kita harus hidup itu with a purpose. Once we have a purpose in life, itu menjadi anchor kehidupan kita, dan pada akhirnya perjalanan apapun yang kita hadapi akan walaupun sulit gitu, itu akan pada akhirnya ketarik ke anchor tersebut, ke purpose tersebut yang kita sudah teguhi. Mungkin itu 3 hal. Wah, menarik ya, tepuk tangan nih untuk Mbak Angela ya. Ke Mbak Parwati, pertanyaan saya masih sama dulu seperti ke Mbak Angela. Gimana dulu ketika kemudian dicemplungin ke bisnis, dulu masih NISP ya, sejak tahun 1990 kan ya, terlibat ya. Nah gimana tuh Mbak? Memang menarik sekali ya, waktu itu tahun 90 waktu dicemplungin, pas masuk sedang hamil pula. Jadi saya ingat waktu itu ada yang memberi pesan, itu salah satu mentor saya mengatakan, kamu masuk ke bank ini, waktu itu masih bank keluarga ya, sekarang sudah bukan lagi, kamu harus kerja 2-3 kali lebih keras dari yang lain karena kamu harus membuktikan bahwa kamu ada di sini sudah sepantasnya. Bukan karena kamu dikasih akses ya, kira-kira khusus begitu. Ya. Oke, jadi terus kemudian mulainya sebagai apa waktu itu? Sebelumnya saya sebelum di perbankan ada di consulting waktu itu. Oke. Waktu masuk sudah sebagai direksi memang. Oh oke. Nah pertanyaan berikutnya untuk Mbak Parti adalah, ini kan OCBC NISP ini masuk dalam 100 perusahaan Fortune Indonesia dan hanya 5% perempuan CEO di 100 perusahaan dalam ranking Fortune Indonesia. Menurut Mbak Parati ini kenapa ya? Bahkan Mbak kalau angkanya di IDX lebih rendah lagi ya, hanya 3%. Oke. Jadi memang judulnya mungkin perjalanan yang panjang ya untuk gender equality ini. Instead of menjawab kenapa, mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa lebih
besar lagi persentasenya dan kenapanya barangkali ya. Yang pertama kan apa sih gender equality? Saya mau meluruskan juga bahwa kalau kita bicara gender equality itu bukan berarti perempuan lebih baik dari laki-laki, sama sekali tidak. Tapi setara. Dan kita saling melengkapi. Ya. Jadi dan kalau kita bicara kenapa sih gender equality, tujuannya juga bukan isu moral atau keadilan, sama sekali enggak ya. Katanya gender equality means good business. So jadi dengan ada gender equality, ekonomi bisa lebih cepat pertumbuhannya. Juga ada researchnya menunjukkan bahwa company yang punya kesetaraan gender, kinerjanya pun lebih baik secara berkesinambungan. Ya, jadi kalau dibilang gender equality means good business, it actually is. Itu satu tujuan dan apanya gitu ya. Tentu setelah itu mestinya juga dari policy-nya, dari governance-nya menunjang semua. Tapi rasanya yang paling penting adalah memang perempuannya sendiri ya Mbak. Jadi kita sendiri harus yakin, harus mau juga untuk maju dan tentunya didukung oleh sekitarnya ya. Ekosistemnya ya. Kalau saya melihat kadang perempuannya juga membatasi diri ya. Entah berkorbankah, entah mengalahkah atau merasa bersalahkah. Sehingga cenderung ragu untuk mengambil posisi yang lebih tinggi atau posisi yang tanggung jawabnya sangat besar. Oke, saya tahu Mbak Parwati menyiapkan satu slide ya tentang rasio perempuan laki-laki di OCBC, terutama di senior dan mid level nih. Mungkin bisa ditayangkan teman-teman supaya sudah ditunjukkan. Ini jadinya gimana nih? Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Ini memang posisi per Maret 2022 ya. Tentu waktu saya masuk tidak seperti ini juga. Saya ingat waktu saya satu-satunya direktur perempuan juga. So, jadi ini dari perjalanan panjang saat ini memang di seluruh banknya ada 55% perempuan. Mungkin karena industri perbankan ya. Di antara direksinya ada 44% Mbak. Dan untuk komisarisnya ada 25%. Jadi kami pun bersyukur bisa punya kesetaraan yang cukup baik, tentunya ini karena para pendahulu kami ya memastikan adanya meritokrasi sehingga bisa seperti hari ini. Oke. Wins, kalau di IDN Media berapa ya proporsi perempuan sama laki-laki? 5248. Yang 52-nya perempuan. Tepuk tangan dong buat IDN Media. Soalnya ada chair B20 nih, kita sekaligus laporan nih. Tapi tadi kita lagi bercanda dari speaker acara 2 hari ini, perempuannya cuma 4 katanya Mbak ya. Dan tinggal topik ini pula. Oke, Mbak Sinta, thank you Mbak Parwati. Mbak Sinta, pertanyaan pertama sama, perjalanan. Kalau Mbak Sinta ini udah mulai ikut-ikutan bisnis sebagai saat student nih, umur 13 tahun ya. Jualan apa itu, terus kemudian di mahasiswa juga udah belajar bisnis. Karena merasa ingin menjadi good daughter untuk meneruskan bisnis yang didirikan oleh kakeknya bahkan. Silakan Mbak Sinta. Ya. Terima kasih Mbak Uni, tapi sebelum saya jawab saya mau apresiasi dulu Fortune. Walaupun cuma 4 perempuan yang bicara, tapi ada sesi khusus ini. Tepuk tangan untuk Fortune. Ada 5 sebenarnya perempuannya. Karena kenapa? Karena saya lihat memang kadang-kadang isu perempuan itu selalu either dilupakan atau ditaruhnya di tempat-tempat yang tidak strategis gitu. Jadi itu mungkin yang saya rasa kami apresiasi, paling tidak kita mendapatkan penempatan untuk membicarakan isu ini. Saya selalu lihat kalau kita bicara soal ekonomi, soal tadi kalau apalagi soal yang sekarang lagi booming metaverse, wah itu antusias sekali. Tapi kalau perempuan kadang-kadang kemudian yang datang semua yang dengar cuma perempuan saja gitu ya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang mesti kita juga gimana caranya untuk mendapat dukungan lebih banyak supaya topik ini bisa lebih dibuka dan juga lebih banyak kita bisa belajar bagaimana mengedepankan isu gender equality. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Mbak Uni memang mungkin sama seperti Mbak Angela maupun Mbak Rati, memang saya juga berasal dari bisnis keluarga ya, family business. Cuman saya ini cuman jadi
saya cuma punya satu saudara perempuan, jadi saya nggak ada anak laki, dua-duanya perempuan. Jadi ya terpaksalah ayah saya tidak punya pilihan ya, kalau mau melanjutkan bisnis keluarga ya inilah yang ada perempuan. Jadi memang saya sudah diterjunkan di bisnis keluarga dari usia muda, dan saya juga sudah cerita bahwa memang dari zaman sekolah pun ya saya sudah terjun. Jadi kalau teman-teman liburan sekolah saya pasti sambil kerja gitu, jadi belajar kerja, dan kerjanya ini juga tidak hanya di bisnis keluarga tapi juga bekerja untuk tentu saja perusahaan-perusahaan lain di mana saya bisa belajar. Nah jadi kenapa ini dilakukan? Supaya akselerasi cepat, karena begitu lulus sekolah mesti langsung kerja buat bisnis keluarga. Jadi pengalaman-pengalaman yang ditimba dari sambil sekolah itu kita bisa dapat sambil kita membangun knowledge atau pengalaman yang ada. Nah jadi menariknya dari bisnis keluarga ini memang kalau kita tuh kalau di keluarga itu kan selalu punya family values ya Mbak Uni ya. Jadi tadi juga sudah di-share di kami juga family values itu banyak yang penting. Pertama adalah saya selalu ingat, selalu dikatakan kita harus berpijak di atas bumi. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini kalau kita diberikan kehidupan yang yang mumpuni, yang kita bersyukur ya mendapatkan semua yang kita bisa dapatkan ini, kita tuh kadang-kadang lupa gitu bahwa kita harus berpijak di atas kedua kaki kita dan jangan melayang-layang di udara gitu. Kenapa? Karena saya selalu dikatakan oleh orang tua saya, itu loh kalau kamu naik ke atas tuh enak. Coba rasain kalau turun ke bawah. Itu sangat tidak enak gitu ya. Jadi don't take life for granted gitu. And don't take all the materials that we have itu akan terus ada di kita gitu. Jadi we have to be able to be independent and fight on our own also, and appreciate the little things that we have in life. Jadi itu nomor satu, kita mesti harus independensi itu harus ada, dan kita harus bisa untuk melihat bahwa hidup itu tidak selalu manis ya. Manis. Kedua adalah saya juga selalu diajarkan oleh orang tua saya bahwa kita ini hidup nggak sendiri gitu ya. Jadi janganlah kamu cuma mikirkan ya kita aja, kamu lihat tuh di luar situ lingkungan itu seperti apa gitu. Jadi saya tuh dari kecil Mbak Uni selain bekerja, saya juga diekspos untuk kegiatan sosial. Jadi dari masih kecil udah ini. Ya, ini karena apa? Untuk meningkatkan empati kita untuk bisa juga ini dengan komunitas kita gitu. Dan yang terakhir mungkin yang juga sangat penting adalah jangan lupa kamu asal muasal kamu gitu. Ya kan, that family is very important, tapi kamu juga mesti tahu kamu tuh dari mana gitu. Jadi asal kamu mana gitu kan. Jadi kenapa nih mungkin sikap kita, mungkin kita sebagai warga negara Indonesia juga punya nasionalisme, kita juga punya tahu suku ras dan lain-lain, karena kita sudah terbiasa untuk tidak melupakan gitu, kita tuh asalnya dari mana gitu ya. Jadi mungkin hal-hal itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan mereka memberikan kesempatan untuk kita bisa terus belajar untuk dari lingkungan yang kita ada gitu. Dan ini mungkin menariknya dari family legacy yang kita ada ini yang kemudian saya transfer menjadi corporate values kita di Sintesa. Oke, jadi kalau kata pepatah tua itu jangan seperti kacang lupa akan kulitnya ya. Jadi benar-benar harus tahu asalnya gitu ya. Nah oke, thank you. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta nih. Mbak sebagai chair B20. B20 itu melibatkan setidaknya 2.000 pemimpin bisnis dari semua anggota G20 ya. 37% diantaranya saya dapat datanya perempuan ya. Dan ini kan tapi tetap masih dominan laki-laki nih ya. Bagaimana Mbak Sinta membawa isu kesetaraan dalam bisnis itu menjadi salah satu legacy dari B20 Indonesia?
Iya Mbak Uni, jadi waktu saya ditampuk jadi ketua B20, isu kesetaraan gender ini menjadi suatu isu yang juga sangat saya kedepankan untuk masuk di dalam kita set up yang khusus namanya Women in Business Action Council. Jadi kalau dikatakan memang tentu saja di G20 sendiri kan fokus daripada presidensi Indonesia jelas ya, health, kemudian transformasi digital maupun energy transition. Tapi itu semua tentu saja kita tidak bisa melupakan peran daripada perempuan gitu. Makanya kita buat action council khusus yang didukung oleh semua negara-negara pelaku-pelaku usaha dari negara B20 untuk punya council khusus yang membicarakan isu kesetaraan gender ini gitu. Dan ini tidak hanya di tempat kerja tapi juga untuk pengembangan kewirausahaan perempuan. Nah ini saya pikir penting sesuai juga dengan tema daripada B20 yaitu Advancing Innovative, Inclusive dan Collaborative Growth. Jadi inklusif itu termasuk perempuan juga di dalamnya gitu. Jadi kenapa ini saya rasa suatu isu penting dan saya sebagai tentu saja merasa terhormat sebagai seorang perempuan Asia pertama yang bisa ditampuk di posisi ini gitu. Jadi saya mau memastikan bahwa kita di sini sebagai emerging economy juga sudah memprioritaskan isu ini. Oke, jadi mudah-mudahan sukses. Saya tahu tidak berat apalagi ada isu geopolitik tapi kita nggak akan bahas di sini ya Mbak. Mbak Angela, jadi tadi mau nerusin pertanyaan dari bisnis kemudian ke birokrat. Dulu boleh diceritain nggak kenapa sih kok mau nerima posisi menjadi Wamen Parekraf? Ya, kayaknya banyak yang nanya itu ya, sering banget nanya. Ya, jadi kalau dulunya itu di industri kreatif, kita kan membawa kebahagiaan ke rumah orang-orang melalui layar kaca, gitu ya. Itu salah satu kesenangan tersendiri kalau kita bisa membawa kebahagiaan dan kebersamaan itu di tengah keluarga. Nah, harapannya memang ketika mendapatkan kesempatan sebagai Wamen Parekraf itu bisa lebih lagi dampaknya gitu. Kalau tadi sebatas mungkin layar kaca, ini bisa dengan berbagai program dan di kementerian di kementerian kita bisa melakukan yang lebih, gitu aja sih. Sesimpel itu. Ini kan sesuatu hal yang baru, waktu Mbak Angela masuk jadi Wamen tuh umurnya muda banget, 32 tahun ya. Kalau nggak salah ya, ini udah. Jadi 32 tahun, sekarang 35. Malah ngalamin ganti menteri pula lagi ya. Nah, ngalamin COVID juga ya. Ngalamin COVID langsung ya. Kemudian dan dalam pandemik ini yang paling terhantam duluan ada dua, UMKM dan tourism. Nah, betul. Gimana survive tanpa harus atau bahkan mungkin pernah ngalamin aduh berat banget nih gitu kan? Ya, saya kira pandemi ini betul-betul berdampak kepada semua ya. Dan khususnya kami di kementerian sangat terasa karena baru kita masuk nggak lama kemudian beberapa bulan kemudian pandemi gitu kan. Jadi pivoting banyak program kan dan akhirnya untuk fokus kepada pandemi ini sendiri. Ya kita bukan hal yang mudah, tapi karena belum ada contohnya sebelumnya gitu kan, karena belum ada hal pandemi ini sebelumnya, jadi kita nggak bisa apa yang harus dilakukan ya gitu. Tapi saya kira dengan komando yang kuat gitu dari Bapak Presiden dan juga kami di kementerian cukup solid. Nah itu yang akhirnya kita bisa mengeluarkan program-program yang sesuai dengan tantangan pandemi COVID-19. Gitu. Ada pembagian tugas nggak antara kalau sekarang dengan Menteri Sandiaga Uno kemudian Mbak Wamen tuh, karena kan saya lihat Bang Sandi ini keliling terus nih, ya keliling kemana-mana gitu ya. Instagramnya juga banyak banget kontennya karena pergi kemana-mana. Tapi saya mungkin apakah Mbak Wamen yang jaga gawang atau gimana? Kurang lebih lah, kurang lebih. Ya kita pasti ada kolaborasi. Ya kalau beliau di luar saya di dalam gitu, kalau misalnya saya keluar beliau di dalam, jadi kita saling balance saja dari sisi itu.
Karena kan pasti perlu ada yang jaga di juga. dalam. Birokrasi itu masih male dominated ya. Sebagai orang yang masih muda dan perempuan, apakah mengalami masalah itu di kementerian? Ya, jadi kenapa male dominated? Saya pikir sebenarnya private sector pun, ya kan? Ya, masih, Private sector juga, public sector, private sector, khususnya di posisi-posisi strategis ya. Tadi kalau Baru ada data, 5% ya kan, sangat kecil gitu peran perempuan. Jadi saya pikir tantangannya sama saja dengan di private sector. Cuman dari kita pribadi, saya yakin ibu-ibu hebat yang ada di sini juga bisa testify to that. Kita hadir secara profesional saja gitu. Jadi hambatan-hambatan tersebut saya kira itu kita bisa overcome it kalau kita be professional. Oke. Saya sekarang ke Mbak Parwati ya. Meskipun meneruskan bisnis keluarga, tapi pernah nggak ngalamin gender bias? Artinya karena perempuan terus kayak diomongin, kayaknya dia nggak bisa nih. Tadi kan Mbak Parwati bilang memang harus bekerja 2-3 perempuan harus bekerja 2-3 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa dia bisa setara ya memegang jabatan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Ngalamin nggak itu? Di perbankan di era-era itu pasti gender bias sangat kental ya. Saya ingat waktu misalnya waktu itu Bank Indonesia, belum ada OJK ya. Ke Bank Indonesia dan sebagainya pasti mayoritas di atas 90% kan laki-laki ya. Dan kalau kita datang itu dari pembicaraan yang sebelumnya mengenai suku bunga, ekonomi dan sebagainya, tiba-tiba menjadi, oh anaknya udah berapa gitu kan. Atau jadi sulit untuk bicara bisnis seolah-olah seperti itu ya. Jadi tapi rasanya itu hal-hal yang masih alami ya, mungkin orang-orang belum biasa. Tapi sebetulnya Mbak kalau bicara gender bias itu kadang juga kesalahan ada di pihak perempuan juga ya. Kadang kita juga menjudge gender itu juga, misalnya di kantor ada satu posisi promosi di luar kota. Saya yang perempuan pun termasuk suka bias, nggak mungkin si A karena dia perempuan, nggak mungkin keluarganya mau direlokasi. Kasih yang itu aja, si B aja yang laki-laki. Kita pun punya kecenderungan itu di masa yang lalu. Jadi rasanya gender bias ini sangat penting untuk dipastikan kita menerapkan meritokrasi ya, di mana semua posisi, semua promosi itu betul-betul karena kemampuan, karena dari pencapaian yang bersangkutan ya. Sehingga bisa terjaga dengan baik. Tentunya juga kalau tadi gender bias itu harus ada governance-nya ya, seperti kami juga punya salurannya untuk whistleblowing. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan tapi khawatir dan sebagainya, itu pun rasanya perlu dijaga untuk lebih jangka panjangnya ya. Oke. Nah, tapi gini misalnya di perbankan ya, kebanyakan teller itu kan perempuan ya. Apakah karena memang kebanyakan perempuan itu karena mereka memang dianggap mampu untuk jadi front ya, wajah dari layanan perbankan, atau karena apa ya Mbak? Rasanya mungkin keduanya ya Mbak. Jadi bahwa yang perempuan dianggap lebih luas di perbankan, lebih mau melayani, lebih teliti kadang ya. Lebih rasanya penting gitu ya. Lebih bisa mungkin nasabah lebih nyaman kalau misalnya dengan perempuan, saya kurang tahu juga. Tapi di saat ini sih rasanya kami pun lebih memastikan bahwa itu betul-betul, apalagi dengan era digital sekarang ya. Jadi harus dipastikan mungkin stereotip itu sudah semakin berkurang juga. Jadi karena kalau bicara di perbankan tadi, kalau bicara tadi seperti tanya sama Pak Hendra ya. Di perbankan bagaimana dengan metaverse-nya. Sekarang di perbankan itu tidak sampai 4% transaksi di cabang. Jadi kalau transaksi teller itu sudah semakin berkurang Mbak. Iya, jadi semakin berkurang juga biasnya ya harusnya. Nah ini Mbak Parwati juga menyiapkan slide soal bagaimana menciptakan workplace ya, yang safety ya, kemudian equal, yang kondusif. Gimana menjelaskan apa yang sudah dilakukan di OCBC NISP ini? Makasih Mbak. Jadi memang kami pun ingin memastikan bahwa kita punya habitat ya, kita punya tempat kerja itu yang gender friendly. Jadi untuk yang perempuan kalau misalnya mereka pulang malam bisa ada transportnya khusus untuk keamanan mereka. Tapi juga kalau dilihat yang terakhir itu ada yang namanya paternal leave. Karena kembali kita bicara gender friendly, kita bicara gender equality itu
tidak bisa tadi seperti Mbak Sinta bilang hanya mengadres kepada perempuan saja. Ya, karena yang laki-laki pun perlu lebih bisa berpartisipasi dalam mengurus keluarganya, membesarkan anak-anaknya. Nah, makanya kita sebut di situ ada paternal leave kita tambah. Kalau nggak salah peraturan Depnaker itu masih 2 hari ya. 2 hari paternal untuk leave. suami ya, untuk bapak ya. Untuk suami, kita awalnya sempat 3 hari, sekarang kita naikkan jadi 5 hari. Tentu bertahap lah ya, belum sampai 3 bulan seperti di negara lain gitu loh. Tapi kami pun ingin para rekan-rekan staf pria kami ini pun sadar betapa indahnya bisa ikut membesarkan anak sejak awal ya. Dan kalau awal itu sudah biasa, nanti pun lebih mudah untuk bisa mendukung kesetaraan di keluarga juga gitu loh. Jadi harapannya dengan berbagai upaya yang kami terapkan di perusahaan itu, kami bisa lebih mendukung baik pria maupun yang wanita itu lebih bisa optimal bekerja, ya, agar tadi kesetaraan itu bisa terjaga dengan baik, Mbak. Oke, jadi menarik ya. Mudah-mudahan lebih banyak perusahaan-perusahaan korporasi baik di swasta maupun di sektor publik yang seperti ini. Nah, sama ini pertanyaannya ke Mbak Sinta di Sintesa, dan kemudian saya udah pernah nih nitipin sama Mbak Sinta, gimana memastikan menciptakan workplace yang kondusif buat semua ya. Jadi kita nggak ngomong buat perempuan saja, tapi buat semua karyawan di Sintesa, dan kemudian itu bisa ditularkan atau diwajibin Mbak ke B20 Indonesia. Ya, jadi mungkin saya bisa sharing sedikit yang kita lakukan juga di Sintesa. Kenapa saya selalu merasa gini, kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih luas, kita harus mulai dari kita sendiri. Jadi saya bilang kalau saya ini sekarang mau mengedepankan isu gender equality, tapi tempat kerja saya sendiri nggak mengikuti hal tersebut, saya rasa itu tidak tepat gitu. Jadi maka memang salah satu kebetulan Sintesa ini saya ini melakukan transformasi yang cukup signifikan, karena dari sebuah family business kita sekarang dorong untuk menjadi professional management. Tapi yang penting, yang utama adalah bahwa vision daripada Sintesa Group ini sekarang, kalau dulu zaman ayah saya cuman pokoknya cari untung sebesar-besarnya. Sementara kalau sekarang di Sintesa kita punya visi itu adalah bagaimana menjadi sustainable excellence company. Nah, sustainable excellence itu apa? Yaitu kita membalance antara profit, people, planet. Itu yang sangat penting. Dan di dalamnya jelas kalau kita tahu soal SDG, saya nggak tahu teman-teman di sini tahu nggak SDG itu 17 goal. Itu salah satunya adalah nomor 5, which is woman empowerment. Dan ini kebetulan di Sintesa ini kita punya roadmap yang namanya Sintesa for the Earth. Jadi kita sudah mengintegrasikan beberapa goal di SDG termasuk yang nomor 5 ini ke bisnis model Sintesa gitu. Jadi kita memang embedded nomor 5 juga untuk apa yang kita lakukan di Sintesa. Dan ini mungkin Mbak Uni yang saya belajar adalah out there's not yet enough information and knowledge di mana perusahaan tahu how to do it gitu. Jadi kalau ditanya mungkin dari yang hadir di sini, mau nggak di perusahaan Anda mengedepankan gender equality? Pasti jawabannya mau, ya kan? Tapi pertanyaannya how to, ya kan? How to? Karena ini sesuatu yang ya kita boleh promosi, kita mengatakan, oh kita itu ini kita equal kok. Tidak ada itu namanya gender bias gitu. Tidak ada, semua sama kok. Nah, oleh karena itu yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengassess gitu kan. Are we actually doing the right thing, right? Ini menarik karena kita sudah melakukan banyak survei dan lain-lain. Ternyata perusahaan yang mengatakan we are equal pun itu dari segi survei ternyata banyak sekali pay gap-nya masih ada dan lain-lain. Dan itu unconsciously baik. Jadi kalau dari segi management leader itu kadang-kadang mereka nggak sadar itu terjadi gitu. Jadi kalau kita tadi mengatakan this is a conducive environment, it's not that kita mau hanya mengedepankan untuk perempuan, tapi yang kita mau samakan ada kesetaraan gender. Jadi equal opportunity. Dan untuk itu perusahaan harus memiliki regulasi yang tepat
yang bisa mengedepankan gender equality in the workplace. So what we do adalah kebetulan saya pada waktu itu mencoba untuk belajar apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain karena di Indonesia pada waktu saya mulai itu belum banyak ya. Jadi kemudian saya belajar dari Australia, jadi mereka juga salah satu yang sangat promoting ini dan ada yang namanya program namanya EDGE. Jadi ini sertifikasi untuk economic development untuk gender equality. Jadi dengan sertifikasi itu kita tuh perusahaan mengetahui bagaimana nih, apakah where are we in terms of our gender equality gitu. Nah ini termasuk dari tadi saya katakan mengenai gap, mengenai recruitment di perusahaan itu kalau apa kita mengatakan kesempatan, berarti pada saat kita rekrut kita juga mesti melihat porsi perempuan dan laki-laki yang menjadi kandidat. Pada akhirnya keputusan tetap pada skills dan kemampuan, tapi ada porsi itu mesti ada dari laki dan perempuan. Kemudian ekosistemnya yang kita mesti ada. Apakah kita punya tempat untuk perempuan untuk laktasi, apakah punya daycare, ya kan? Apakah kita punya infrastruktur yang memadai gitu. Kemudian juga flexible working hour. Ini sesuatu yang sangat penting yang selama masa pandemi turn out to be ternyata bisa kok flexible working hours. Because this is very very challenging, tapi sebenarnya both for men and women having flexible working hours ini selama kita punya sistem yang tepat ini bisa berjalan. Jadi introducing that is an important factor as well. Dan juga tentu saja program leadership dan lain-lainnya yang pengaruh perempuan karena data menunjukkan perempuan itu reluctant untuk dipromosikan karena kondisi-kondisi yang ada gitu. Work life balance-nya ini gitu. Jadi makanya ini hal-hal yang kita terapkan yang kemudian saya katakan ini mesti ada reportingnya. Jadi kita punya yang namanya gender reporting framework. Ini yang kita juga kedepankan di B20 karena kita mesti ada sistem untuk mengetahui are we doing the right thing gitu. Jadi ini kita punya kan pasti ada UN Women Economic Principle-nya, kemudian tapi reportingnya ini yang kemudian kita bisa masukkan ke dalam sustainability report yang kita ada gitu. Nah ini saya rasa measurement is also very important. We can claim we can do it, but actually are you doing it? Jadi ini saya rasa measurement yang penting. Dan yang terakhir Mbak Uni yang saya mau tegaskan. Dan ini saya juga sudah sampaikan bahwa selama masa pandemi ternyata kekerasan seksual itu semakin lebih tinggi. Dan ini sangat mengkhawatirkan because we are regressing in that sense, right? Jadi di tempat kerja sendiri ini kebanyakan ini bukan suatu isu yang masih bisa dibuka. Nobody wants to report when it actually happened. Jadi ini harus kita ada mekanisme di perusahaan untuk mereka bisa melakukan pelaporan. Saya rasa ini juga sangat penting. Dan ini satu isu yang juga kita bawa di bawah B20 untuk bagaimana menjadi kekerasan di tempat kerja ini bisa menjadi satu faktor penting yang ada sistem dari segi laporannya. Jadi ini mungkin support yang bagian dari creating safety and equal and conducive workplace ya, itu ya. SOP itu ya. Saya rasa ini sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk dibicarakan, sulit untuk diangkat, tapi kenyataannya ini suatu hal yang sangat penting. Oke, saya mau tanya di sini yang merasa bekerja di perusahaan yang sudah kondusif untuk semua, jadi bukan hanya untuk perempuan ya, kondusif untuk semua itu berapa banyak? Angkat tangan mungkin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masih minoritas juga nih di sini ya. Mungkin habis sesi ini bisa ngasih masukan. Saya cuman mau melaporkan dengan bangga bahwa ini udah menyaksikan Mbak Parwati sama Mbak Sinta udah ke kantor IDN Media. Kita punya laktasi room, childcare room, dan kemudian karena mendukung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan seksual. Jadi ini kredit kepada People Operation, ada Diba di sini. Diba berdiri dong. Dip. Ini kami sudah punya SOP pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual, Mbak.
Jadi yang tadi Mbak Sinta katakan tuh ada, pasti ada, dan ini hal yang biasanya sulit untuk diungkapkan, makanya hanya tip of iceberg ya. Tetap karena nggak tahu ngelapornya gimana, caranya gimana, kemana, dan pandemik ini juga membuat tadi banyak orang mengalami masalah mental kan, mental health juga. Jadi tidak hanya krisis ekonomi, krisis kesehatan, tapi juga mental health. Dan kami sejak awal tahun lalu ya Wins, kami punya internal mental health counselor. Jadi karyawan atau timi nggak perlu keluar, nggak perlu ini, jadi selalu ada sesi-sesi termasuk one-on-one bisa langsung book slot aja ke mental health counselor. Jadi itu bagian dari people operation. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah sekarang kita waktunya untuk tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya kepada 3 narasumber kita. Oke, 1 yang dari sini. Kemudian 2 yang di tengah ya, coba mungkin yang dari sini dulu, silakan langsung ke tengah, singkat sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa, silakan. Halo, selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Valencia Fabian, perencanaan keuangan dari Finansialku. Izinkan saya bertanya, kalau kita berbicara kesetaraan gender, tentu saja ini bukan hal yang sulit, namun juga bukan hal yang mudah. Menurut para sumber, hal apa saja yang harus kita perhatikan sebagai perempuan untuk bisa bersinergi dengan para laki-laki? Karena berdasarkan data, bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi. Tingkat literasi dan inklusi keuangan perempuan juga masih di bawah laki-laki. Terima kasih. Terima kasih. Kita kumpulkan dulu yang di tengah, yang dari belakang dulu. Tadi yang angkatan A, iya silakan. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Perkenalkan, nama saya Ilen Selma Syara. Saya salah satu mahasiswi dari jurusan Business and Entrepreneurship. Jadi yang seperti saya tahu di era sekarang banyak wanita yang sudah bekerja di berbagai divisi, apalagi di dunia perkantoran. Akan tetapi ada beberapa orang beranggapan bahwa wanita tidak harus bekerja sepenuh waktu karena pekerjaan tersebut lebih banyak dilakukan oleh para lelaki. Dan sebagian wanita mengalami diskriminasi. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tanggapan mengenai hal tersebut, mengenai diskriminasi terhadap perempuan di workplace tersebut, dan bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi masalah diskriminasi terhadap perempuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang laki-laki silakan langsung. Saya Demi dari Bali, saya founders Bali Dewatawai. Kebetulan pada saat selama pandemi dari kementerian juga berkantor di Poltekpar, saya ikut membantu program-programnya dengan Pak Sandiaga Uno, dan tingkat keberhasilannya untuk program pengabdian masyarakat cukup signifikan. Dan saya challenge lagi untuk menantang Wamennya Mbak Angela untuk lebih concern peduli dengan teman-teman wanita, ibu-ibu khususnya, itu di bagian pedalaman. Artinya mereka sebagai para petani, tekanannya sangat tinggi sekali di Bali, karena kadang-kadang terjadi stigma dan diskriminasi untuk para pekerja seperti kayak di Gunung Batur dan di Karangasem ya. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut lagi dengan kolaborasi lagi. Kemudian untuk di OCBC, bisa nggak ada satu program yang membuat kadang-kadang gini, perempuan ini yang di daerah, mereka sangat kesulitan untuk dalam segi pendanaan, dalam biaya, karena kadang-kadang mereka semua dari laki-lakinya. Dalam tatanan masyarakat tradisional, terutama para petani, mereka tidak punya ada jaminan hal yang signifikan sekali Bu. Sehingga kita melihat equalnya gender,
wanita ini di Indonesia itu kalau dilihat di kota-kota besar atau di tingkat kabupaten itu saya rasa masih oke. Tapi kalau kita lebih jauh ke masyarakat tradisional yang di pedalaman itu sangat timpang sekali antara laki dan perempuan. Karena masalahnya di ekonomi. Dan saya sering terjun ke lapangan di Bali itu saya sangat lihat wanita Bali itu sangat kuat, Bu. Mereka yang ngurusin anak, mereka yang besarin semua, laki-lakinya hanya ngurusin pura dan lain sebagainya. Jadi hal ini saya selalu campaign dengan program saya dengan empowerment people-nya, community development-nya itu perempuan tuh harus di-push, dikasih dulu kekuatan ekonominya. Karena lagi-lagi telur lagi edukasi apa ekonomi dulu yang diduluin. Jadi saya bisa mohon itu ada proses pendanaan. Terima kasih. Ya, karena kebanyakan aset masih atas nama suami ya, laki-laki. Kalau saya boleh nambah satu terakhir yang depan, silakan langsung berdiri. Ya, selamat siang. Nama saya Vanessa Purnawan. Saya Head of Product dan Technology untuk salah satu perusahaan teknologi global yang bergerak di bidang smartphone dan juga internet bisnis. Mungkin sedikit latar belakang karena saya juga bekerja di industri yang masih jarang wanitanya dan juga male dominated. Masih cukup muda juga. Dengan topik Women in the Workplace, saya mempunyai satu pertanyaan. Mungkin banyak juga teman-teman di sini yang cukup penasaran. Berdasarkan pengalaman Mbak Anggela, kemudian juga Mbak Sinta, Mbak Pawarti, dan juga mungkin Mbak Uni. Apakah ada saran, visi dan juga pandangan bagaimana perempuan muda di Indonesia dapat memposisikan diri secara tepat untuk thrive dan berani terus berinovasi baik itu di pemerintahan, korporat dan startup ataupun di bisnis di Indonesia karena pandangannya cukup beragam di sini. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada 4 dulu, maaf yang lain belum bisa belum bisa dapat kesempatan. Jadi mungkin saya akan sekaligus mungkin masing-masing menjawab. Jadi ada pertanyaan soal bagaimana sinergi dengan laki-laki di tempat kerja. Kemudian solusi untuk yang mengalami diskriminasi ya di tempat kerja. Kemudian tadi yang dari Bali minta perhatian lebih kepada perempuan di pedalaman. Plus pertanyaan khusus tambahan untuk untuk Mbak Parwati soal peran OCBC untuk membantu pendanaan. Mungkin dimulai dari Mbak Anggela dulu, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin langsung secara umum. Apa yang kita lakukan hari ini di sini sangat penting, saya kira. Ini adalah salah satu jawaban to raise awareness. Tidak hanya di tengah perempuan, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Dan terutama kepada pimpinan-pimpinan perusahaan, organisasi yang memang bisa membawa perubahan dalam secara culture maupun tadi banyak yang disampaikan dari segi kesetaraan upah begitu ya, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang inklusif dan seterusnya. Nah, awareness ini sangat penting karena memang betul seringkali yang terjadi mungkin karena ini sudah praktek puluhan tahun dan dimanapun, di mana-mana. Jadi secara tidak sadar ya seperti ini kondisinya dan kita sebagai perempuan yang di lingkungan ini juga kadang ya memang seperti ini, kenapa harus berubah gitu. Jadi pertama awareness itu memang harus terus digaungkan. Ya. Dan kedua poin penting adalah menurut saya untuk segera mengecilkan gap tersebut. Tidak hanya kita bicara soal equality tapi satu hal lagi yaitu equity. Memang perlu ada keberpihakan terhadap perempuan. Nah, tadi sudah disebutkan apakah itu melalui fasilitas, ya kan? Apakah itu melalui suatu target tertentu, kuantitas, jumlah persentase perempuan yang ada di suatu organisasi, begitu. Jadi memang kita perlu sadari bersama memang ada gap itu. Dan kalau kita hanya fokus kepada equality dan tidak equity, kita tidak berpihak, mungkin itu akan lambat untuk kita bisa achieve bersama. Nah, itu dua hal yang menurut saya sangat penting. Dan bagaimana kita bisa sebagai perempuan memposisikan diri dalam sebuah organisasi, saya pikir ini semua sama ya. Setiap organisasi punya
culture-nya masing-masing, punya caranya masing-masing gitu ya. Satu hal yang penting sebagai profesional adalah ya kita harus ketika kita masuk suatu organisasi adalah kita harus mempunyai visi yang sama dengan organisasi tersebut. Ya kan, tujuan yang sama. Nah kalau caranya berbeda dan seterusnya menurut saya nanti kita bisa mendapatkan titik temu. Itu semua adalah proses. As long as tujuannya itu sama, itu menjadi anchor kita bersama, tujuan kita, saya kira segala perbedaan yang ada pada ujungnya akan ada equilibrium tertentu yang akhirnya kita bisa achieve. Itu. Nah tadi masukan terkait Bali tentunya akan kita menjadi perhatian kita. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Angela. Jadi Bali tenang ya, sudah dicatat oleh kementerian ya. Tinggal ke Bu Parwatinya, silakan sekaligus dijawab. Oke, makasih. Tanpa mengulangi apa yang sudah disampaikan Mbak Angela dan Mbak Sinta, rasanya tadi mengenai bagaimana diskriminasi yang perlu digarisbawahi, kembali bukan tugas perempuan saja. Kembali bukan hanya perempuan yang perlu mendengar hal ini, kembali bukan isu keadilan. Tapi ini memang adalah satu hal yang baik untuk masyarakat, untuk ekonomi secara keseluruhan. Ya. Khusus mengenai tadi pendanaan untuk perempuan, kami pun sudah melihat hal ini. Kami merupakan bank pertama di Indonesia mendapatkan pendanaan dari IFC, kita sebut dengan gender bond. Jadi gender bond. Pendanaan khusus untuk UKM perempuan. Ya, jadi itu sudah kami luncurkan 2 tahun terakhir. Karena kami memang melihat bahwa masalah perempuan pengusaha itu agak berbeda. Karena mereka punya peran ganda sebagai pengurus rumah tangga, sebagai pengusaha. Nah sehingga solusi yang kami kemas itu bukan hanya, tidak bisa hanya cukup memberikan pinjaman selesai. Enggak, tapi bagaimana pemberdayaannya ya agar dia jangka panjang bisa tetap terus mengembangkan usahanya. Bagaimana dengan networkingnya, bagaimana dengan kenyamanannya, dia harus ngurus anak, harus ke rumah tangga, dia harus sebagai pengusaha. Nah dengan berbagai solusi digital itu pun mereka bisa lakukan semua di mana saja, kapan saja. Nah jadi solusi yang beyond banking ya kita sebut ya. Jadi bagaimana nasabah itu bisa memanage, menggrow dan juga pada saat yang sama bisa tetap menjaga keseimbangan dalam hidup. Jadi memang itu program khusus yang sudah kami luncurkan. Yang menariknya awalnya pun kenapa kami sangat tertarik dengan program itu, studi pun menunjukkan di Indonesia kan UKM itu 60% dari perekonomian Indonesia ya. Dan dari UKM ini kita 60%-nya itu dikontrol oleh perempuan. Jadi Indonesia tuh punya basis pengusaha perempuan terbesar di dunia. Dan kalau dilihat kualitas portfolionya, kualitas pinjaman bermasalahnya, yang perempuan itu jauh lebih rendah dibandingkan lebih disiplin, lebih hati-hati. Ya, betul. Dan juga berdasarkan studi menunjukkan bahwa selama pandemi ini, usaha yang dikelola perempuan itu lebih adaptable, lebih cepat mengadopsi perubahan, sehingga bisa lebih survive akhirnya ya. Jadi terima kasih sekali tadi untuk masukannya. Oke, nah Mbak Sinta silakan Mbak. Iya, jadi saya pikir kalau salah satu hal yang juga penting adalah bagaimana kita bisa mengedukasi. Dan saya ngelihat ini ya, sebenarnya we have been talking a lot about kesetaraan gender untuk perempuan, tapi sebenarnya ini juga perlu satu educating the men gitu, laki-laki. Ini suatu hal yang mungkin jarang diperhatikan gitu oleh perusahaan, tapi educating the male is also very important. Mereka perlu tahu kenapa ini begini, kenapa pentingnya gitu ya. Jadi saya melihat yang kita lakukan awal ya, mungkin perlu melakukan workshop unconscious bias workshop itu dulu gitu. Karena kalau saya tanya kadang-kadang mereka tuh masih mengatakan we're not, kita semua sama kok, kita di-treatnya juga sama gitu. Jadi go and attend workshop untuk unconscious bias, itu dari situ langsung kelihatan gitu loh. Kenapa sebenarnya kita masih actually bias. Nah kedua juga komunikasi ya, jadi we need to, kita mesti terbuka berbicara subjek ini gitu ya. Jadi saya kalau kita di ini mungkin ada grup-grup kecil untuk bisa saling berkomunikasi, baik itu dari pria laki-laki maupun perempuan. Kita punya mentoring program juga yang cross gitu ya. Dari situ
bisa saling belajar gitu. Karena prinsipnya kesetaraan gender ini hanya bisa terjadi kalau juga didukung oleh laki-laki. This is not just about women. He for she ya, he for she gitu. Jadi ini saya rasa satu hal yang penting untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Saya sekarang mulai juga dengan konsep kita punya maternity leave. Some men wants to have paternity leave ya. Maybe bukan sesuatu yang perlu kita it's not impossible. Kenapa enggak gitu? Kenapa laki-laki enggak bisa juga dapat kesempatan untuk mengambil paternity leave? Itu sesuatu yang harus dibicarakan. Dan ini harus diregulate. Jadi makanya pada akhirnya ada hal-hal kalau kita mau masuk ke kesetaraan gender itu juga yang harus ada involvement pemerintah karena harus we have to sometimes regulate this gitu ya. Okay. Dan juga mungkin satu hal yang penting kita tahu bahwa laki-laki juga they also want to do things yang mungkin selama ini ya misalnya mengantar anak sekolah dan lain-lain. Sekarang kita ada program yang setiap minggu tuh bapak-bapak nganterin anak sekolahnya 3 kali seminggu gitu kan, something like that. Jadi they also want to do things yang sebenarnya nggak diperhatikan gitu. Okay. Ini yang saya rasa kunci kalau bicara diskriminasi. Tapi saya mau juga touch sedikit ya Uni, izin kalau boleh soal UMKM kan ini sangat penting. Jadi tadi juga teman di Bali gitu ya. Jadi menurut saya kita tahu lah kalau untuk perempuan memang tadi Mbak Pawati juga udah sebutkan. Actually we have the largest di informal sector kita tuh perempuan semua isinya. Jadi kita kalau ngomong UMKM. Di ekonomi kreatif juga ya. Kalau kita ngomong UMKM itu basically majority is women. Makanya kita ngomong inklusi itu UMKM dan perempuan. Karena memang mayoritas itu ada perempuan. Jadi ada 3 hal utama untuk perempuan itu dalam berbisnis. Memang satu itu dari segi akses ke marketnya gitu ya. Kedua dari segi akses financialnya. Jadi memang permodalan tadi disampaikan. Saya rasa baik ya sudah ada inisiatif untuk membantu UMKM perempuan. Dan ketiga mungkin peningkatan kapasitas ya, kapasitas buildingnya. Jadi kalau perempuan itu mau buka usaha, basic skillsnya juga bisa dibantu baik itu bookkeeping dan lain-lain. Okay. Gitu. Nah ini juga kesempatan yang harus diberikan. Karena kebanyakan perempuan buka usaha itu berada di belakangnya juga para suami. Okay. Jadi mereka nggak kelihatan gitu, walaupun itu usaha mereka atas nama suami, ya mau kolateral juga nggak mungkin karena semua atas nama suami. Okay. Jadi ini hal-hal yang saya pikir perlu terus didukung ya bagaimana untuk pengembangan keusahaan perempuan dan move dari informal sector juga ke formal sector. Okay. Saya rasa ini juga penting. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Tadi ada slide soalnya fasilitas dan kerja yang belum sempat ditayangkan dari Bu Pawati, mungkin bisa ditayangkan sebentar di sini. Apa yang sudah dilakukan ya di OCBC dan ini adalah tadi sudah sempat ditayangkan yang ini. Kemudian kalau tadi ditanya kalau saya gimana caranya supaya perempuan survive dunia kerja, satu keep learning attitude ya, the future of work itu keep learning attitude. Ini udah perusahaan media ke-7. Sekarang heavy teknologi, saya mesti belajar ya selama pandemi aja jadi belajar live Instagram, sekarang belajar live IDN app semuanya ya. Jadi teknologi keep learning attitude. Kedua mesti speak up, kalau mengalami diskriminasi atau kondisi kantor segala macam tidak kondusif untuk semuanya mesti speak up. Saya langsung ngomong sama CEO Winston. Kayak gini Win, harus kayak gini dan untungnya Winston manajemen responsif ya termasuk soal SOP TPKS itu ya. Ketiga, nah ini yang penting ya Mbak Sinta, perempuan tuh seringkali ngejagal perempuan yang lain. Ya gimana mau berjuang bersama memperjuangkan kesetaraan di workplace kalau sesama perempuan itu ngejagal. Jadi tidak mensupport kalau misalnya ada perempuan yang dipromosikan seolah-olah bahwa dipromosikan tuh karena keperempuanannya. Bukan karena kemampuannya. Nah ini juga ini introspeksi buat perempuan-perempuan supaya support. Jadi kalau kita tidak bersama ya gimana kita bisa berjuang ya untuk mendorong workplace bagi perempuan. Nah ini menarik sekali. Jadi kita sudah 1 jam lebih ya bicara soal
Women in Workplace dengan pengalaman yang berbeda-beda dari 3 narasumber hebat kita. Mungkin 20 detik closing statement pesan untuk para perempuan-perempuan dan laki-laki yang hadir di sini dimulai dari Mbak Angela. Yang pertama-tama terima kasih untuk para perempuan yang sudah berjuang luar biasa, ibu-ibu hebat di sini semua. Dan mari kita terus berjuang bersama, masih banyak PR yang harus kita lakukan bersama. Para perempuan dan laki-laki, saya pikir mari kita ciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif ke depannya bersama-sama untuk produktivitas kita bersama. Thank you, tepuk tangan untuk Mbak Angela, Mbak Parwati. Untuk para perempuan, be confident, jangan underestimate yourself. Kita diberikan berbagai talenta ini pasti untuk suatu tujuan, tolong dipenuhi itu. Dan pasti perempuan cenderung untuk mengalah, untuk merasa bersalah. Jadi kalau misalnya berhasil itu jangan dianggap sebagai suatu kegagalan ya. So to be successful is not a crime, it's not about the woman herself, tapi it's about the greater goods, ya, masyarakat yang lebih baik, negara yang lebih baik. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Bu Parwati, Mbak Sinta. Yeah, I think bottom line adalah untuk menciptakan satu environment yang inklusif di tempat kerja, we have to start with ourselves. Jadi mulai dari kita sendiri, masing-masing kita sendiri yang duduk di sini gitu loh. Kita perlu menyadari pentingnya ini dan bagaimana perempuan maupun laki-laki kita bisa berpartisipasi untuk menciptakan iklim yang kondusif ini di tempat kerja. Dan saya pikir kalau tadi Mbak Uni touch mengenai women support women. Yeah, women support women. I think this is very important ya, bahwa network ini terbangun. Tapi juga tidak hanya network yang penting bukan hanya perempuannya tapi laki-laki juga. Jadi women support women itu adalah sebenarnya lebih bahwa laki-laki pun harus menjadi bagian daripada support system itu. Karena this is when we talk about inclusiveness, it's all about everyone. Oke, jadi fighting ya teman-teman sekalian. Kita sudah di ujung dari sesi Women in Workplace. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 perempuan hebat. Mbak Angela Tanusudibyo ini adalah Fortune Indonesia Under 40. Bu Parwati ini ada satu dari hanya 5% CEO dari top 100 Fortune Indonesia Companies. Dan Mbak Sinta untuk edisi, jangan lupa beli edisi Fortune berikutnya Fortune Indonesia, karena Mbak Sinta ini adalah most powerful women di Fortune Indonesia 2022. Tepuk tangan. Terima kasih atas kesabarannya dan juga partisipasinya untuk acara ini, dan tentu saja terima kasih kepada 3 perempuan hebat ini. Selamat siang untuk semuanya dan saya kembalikan ke MC. Wow, kita berikan aplaus sekali lagi yang sangat meriah untuk sesi yang luar biasa. Women in the Workplace. Kami persilakan kepada Ibu Moderator yang terhormat untuk bisa menyerahkan token of appreciation satu persatu kepada narasumber. Yang pertama kepada Ibu Angela Tanusudibyo. Kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Boleh maju ke depan sedikit. Dan kami persilahkan kepada Ibu Uni Lubis menyerahkan kepada Ibu Angela selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40. Dan berikutnya akan diserahkan kepada Ibu Parwati Surya Budaja selaku Presiden Direktur OCBC NISP yang merupakan bagian dari Business Person of the Year Fortune Indonesia. And last but not least akan diserahkan kepada Ibu Sinta Wijaya Kamdani selaku CEO dari Sintesa Group yang sudah hadir sebagai narasumber yang sangat-sangat inspiratif. Sekali kita berikan aplaus yang luar biasa untuk ketiga narasumber kita di sesi Women in the Workplace. Kami persilahkan kepada seluruh narasumber untuk bisa berfoto bersama dengan moderator. Ini adalah momen yang luar biasa, 4 wanita tangguh dengan prestasi yang luar biasa dan terus mengagumkan agar kelak wanita dan kesetaraan gender bisa tercapai, kan Mbak?
Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Uni Lubis. Terima kasih untuk Ibu Angela, Ibu Sinta, dan Ibu Parwati.